Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas posisi modal kerja dalam analisis investasi atau studi kelayaan proyek. Kali ini kita akan membahas modal kerja dalam konteks investasi, tapi tidak dalam perhitungan secara teknis. Ini untuk menguatkan kembali tentang konsep nilai sisa pada modal kerja, sekaligus untuk membuktikan bagaimana nilai modal kerja ini diacu di dalam neraca apabila kita menyusun proyeksi neraca. Diasumsikan bahwa kita sudah memahami NPV dengan beberapa aspeknya, seperti time value of money, perhitungan NPV secara teknis, dan weighted average cost of capital atau hurdle rate. Ada beberapa istilah investasi yang kita perlu refresh. Jadi capital budgeting, analisis investasi, serta studi kelayaan biasanya mengacu pada hal yang mirip. Nah, di dalam analisis investasi, maka aset terbesar yang dibeli biasanya aset tetap. Sementara modal kerja adalah sebagai penunjang saat nanti proyek tersebut mulai beroperasi. Walaupun demikian, modal kerja ini tetap perlu kita perhitungkan sejak dari awal. Untuk perhitungan secara teknis tentang modal kerja, bisa dilihat pada video yang lain tentang modal kerja. Kemudian, untuk video kali ini, kita fokus pada konteks modal kerja dalam perhitungan arus kas, baik untuk analisis investasi maupun proyeksi neracanya. Kita akan lihat pada contoh perhitungan. Di sini kita lihat bahwa kebutuhan investasi terdiri dari aset tetap, kas awal, dan modal kerja. Setelah itu, kita akan menyusun proyeksi laba rugi dan arus kas operasi. Kita fokuskan pada posisi modal kerja. Modal kerja ini merupakan fungsi dari volume penjualan dan pola perhitungan modal kerja. Pola perhitungan modal kerja fungsi dari model bisnis yang digunakan. Penempatan pada modal kerja pada saat awal akan memerlukan sejumlah kas. Oleh karena itu digambarkan bahwa arus kas dari penempatan modal kerja adalah negatif. Pada contoh ini kita lihat bahwa di proyeksi laba rugi terlihat pendapatan meningkat. Nah, pendapatan meningkat memerlukan sejumlah penambahan modal kerja. Di arus kas investasi terlihat bahwa penambahan modal kerja di beberapa tahun belakangan akan memerlukan sejumlah arus kas keluar. Setiap penambahan modal kerja akan memerlukan pengeluaran kas. Jadi arus kasnya adalah negatif. Kita lihat efek dari penambahan modal kerja. Di proyeksi arus kas untuk investasi, kita lihat ada sejumlah pengeluaran arus kas untuk menambah modal kerja di 3 tahun terakhir. Dan kemudian kalau kita lihat proyeksi arus kas untuk proyeksi neraca juga mengalami hal yang sama. Sisa modal kerja, kalau kita lihat pada dua posisi, pertama adalah di proyeksi arus kas untuk analisis investasi adalah sejumlah 33.000 sekian dianggap dicairkan sehingga arus kasnya adalah positif. Di neraca terlihat sebagai jumlah aset berupa modal kerja dengan jumlah yang sama. Nah, pada contoh ini kita sengaja untuk melakukan penyederhanaan di mana pendanaan hanya dari ekuitas dan seluruh laba dibagi sebagai dividen sehingga saldo labanya menjadi 0. Kas yang tersisa yaitu kas proyek merupakan akumulasi dari arus kas operasi dikurangi dividen dan dikurangi dengan penambahan
modal kerja. Baik, kita sampai di catatan akhir bahwa pada dasarnya modal kerja akan selalu menyertai setiap investasi. Jumlah modal kerja yang terjadi akan mempengaruhi arus kas di investasi dan meninggalkan jejak di neraca. Nilai sisa modal kerja di akhir analisis investasi akan mempunyai sejumlah makna khusus, yaitu yang pertama adalah diasumsikan diambil atau dicairkan menjadi kas, sehingga arus kas dari pencairan ini adalah positif. Di neraca, nilainya akan sama dengan modal kerja akhir di akhir umur investasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.